Konsep pengolahan hutan yang pertama yaitu konsep tegakan dan hutan. Menurut Septiawan 2017, tegakan adalah suatu unit pengolahan hutan yang relatif sederhana, yang dapat dengan mudah diidentifikasi dari tegakan di dekatnya berdasarkan faktor-faktor antara lain yaitu umur, komposisi spesies, struktur hutan, lokasi tumbuh, dan kondisi geografis. Hutan merupakan kesatuan ekosistem dengan berbagai komponen sumber daya alam hayati yang didominasi oleh tumbuhan mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Yang kedua yaitu konsep silvikultur, dan struktur tegakan. Silvix adalah studi sejarah hidup dan ciri-ciri umum pohon-pohon, hutan, dan tegakan dengan memberikan perhatian umum terutama terhadap faktor-faktor lingkungan dan sekitarnya. Silvikultur adalah ilmu dan seni dalam usaha penanaman, menumbuhkan, memelihara, memungut hasil, dan melaksanakan permudahan hutan berdasarkan pengetahuan silvix dalam pengelolaan hutan. Struktur tegakan adalah susunan tegakan berdasarkan umur, kelas diameter, tajuk, dan kelas pohon lainnya. Yang kedua yaitu teori dasar pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi, serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan suatu kawasan hutan. Teori-teori pengelolaan hutan meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan. Yang kedua, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Yang ketiga, rehabilitasi dan reklamasi hutan. Yang terakhir yaitu perlindungan hutan dan konservasi alam. Pada suatu pengelolaan hutan terdapat beberapa tantangan. Yang pertama yaitu deforestasi. Deforestasi adalah kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat digunakan untuk penggunaan non-hutan seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, atau permukiman warga. Yang kedua yaitu perubahan iklim, yang mana Indonesia memiliki iklim yang berubah-ubah dan itu dapat mengganggu pengelolaan hutan, seperti mungkin di saat musim hujan akan sering terjadinya banjir, tanah longsor, dan lainnya. Kemudian mungkin di saat suhu, kelembapan, dan cahaya yang berubah-ubah itu sangat mempengaruhi pengelolaan hutan. Yang terakhir yaitu illegal logging. Illegal logging atau pembalakan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat, sehingga hal tersebut dapat membuat hutan menjadi terganggu dan mempengaruhi pengelolaan hutan. Dalam pengelolaan hutan sendiri diterapkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu aspek ekologi. Berikut adalah beberapa strategi yang umumnya diterapkan dalam pengelolaan hutan dari perspektif ekologi. Adalah yang pertama yaitu zonasi hutan, yang kedua hutan adat dan kearifan lokal, yang ketiga pemulihan ekosistem, yang terakhir yaitu pengawasan dan penegakan hukum. Mengapa strategi ekologi penting? Karena aspek ekologi itu sangat penting untuk dijaga kelestariannya, karena sangat mempengaruhi ekosistem atau berkelangsungan kehidupan organisme yang ada di ekosistem suatu hutan. Strategi yang berikutnya yaitu aspek sosial dan ekonomi. Beberapa strategi pengelolaan hutan dalam aspek sosial dan ekonomi yaitu: 1. Pengembangan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua yaitu sistem pengelolaan berbasis masyarakat. Yang ketiga yaitu pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Dalam aspek sosial ekonomi sangat penting pada pengelolaan hutan, karena di sekitar hutan terdapat masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dan memanfaatkan hutan dan banyak bergantung untuk kelangsungan hidupnya kepada hutan. Jadi saat kita melakukan pengelolaan hutan, kita harus tetap melibatkan masyarakat.
baik dalam hal pengambilan keputusan ataupun hal yang lainnya. Terima kasih.